Kakak-kakak tim liputan mau pada kemana tuh? Kompak banget kaosnya seragaman begitu. Otan jadi kepo. Jadi Otan gak diajak nih Kak? Oke. Cukup tahu aja deh. Tan, gak usah kepo gitu dong. Pokoknya kali ini tuh bakalan spesial Tan, ya. Karena kita lagi ada di kawasan Gunung Kelud. Kita bakal ketemu juga sama sobat Otan yang unik-unik. Ya, pokoknya ikutin terus. Oke Tan? Ayo Mas, jalan Mas. Wah, asik nih. Banyak sobat Otan juga di sana Kak. Jadi nggak sabar pengen ketemu. Udah lama Otan nggak main ke sana. Ngomong-ngomong Gunung Kelud, Otan jadi ingat erupsi di tahun 2014 lalu. Bisa dibilang itu merupakan letusan terbesar sepanjang sejarah Gunung Kelud. Saking dahsyatnya, hujan abu vulkanik tidak hanya menyelimuti wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah saja, tapi juga sampai hingga Jawa Barat. Letusan Gunung Kelud seketika membuat aktivitas masyarakat sekitar lumpuh. Tempat tinggal, lahan pertanian, dan kebun yang ada di sekitar lereng gunung rusak. Tujuh tahun sudah berlalu. Wilayah terdampak erupsi sudah kembali cantik teman. Sejauh mata memandang, semuanya serba hijau. Tan, sini Tan. Salah satu ya tanda ekosistem di sini terjaga, lingkungan di sini tetap terjaga nih, airnya lihat. Tuh. Airnya bening banget Tan. Ini seger banget. Ya Mas ya? Berarti ini masih belum tercemar ya? Betah-betah di sini kita. Kalau ketemu air jernih kayak gini sih, bukan cuma kakak-kakak yang betah. Sobat Otan juga pasti banyak di sana. Air kan sumber kehidupan untuk kita semua. Tuh, kepiting. Tan, tuh ada kepiting ya. Oh, emang tandanya di sini mah airnya bersih. Dia jadi betah hidup di sini emang. Apa Mas? Kenapa Mas? Duh. Ih. Ada ular. Nah. OMG, ada apa itu? Hai Sob, jangan serang kakak-kakak tim liputan yang lagi bertugas. Mereka teman kita juga Sob. Ini giginya nang cebang. Coba. Ada gigi yang nang cebang. Tenang aja Kak Raka, sobat Otan yang satu ini gak berbisa kok. Tapi memang dia agak galak saat mendapat sentuhan yang mengejutkan. Gigitan si ular kadut ini merupakan salah satu bentuk pertahanan dan perlawanan terhadap gangguan yang mengancamnya. Gak perlu khawatir gitu dong. Walau gigitannya tetap bikin ngilu, ular yang jago berenang ini termasuk jenis ular tidak berbisa. Uniknya, saat dia menggigit, giginya akan terlepas dan menancap di mangsanya. Ingat ya Sob, kalau terkena gigitan ular kadut, jangan terburu-buru untuk melepaskannya. Apalagi menarik paksa ular saat masih posisi menggigit. Walau bentuknya kecil, gigi ular kadut sangat tajam. Dan bentuknya menyerupai kail pancing. Kalau dipaksa lepas, bisa bikin otot dan kulit robek. Nyeremin juga ya. Saran Otan, biarkan aja dia menggigit. Jangan memberikan perlawanan apapun. Saat sudah merasa tidak terancam, ular kadut akan dengan sendirinya melepaskan gigitan. Nah ini nggak apa-apa Mas ya? Nggak apa-apa. Nah, ini giginya juga sudah Aman. Gigi udah kena, udah kecabut. Kita rilis nih. Iya. Yaudah rilis, abis itu kita jalan lagi. Yuk. Oke, siap. Wah, aman ya. Oke, Yuk, kita- Oke, yuk jalan yuk. Asiknya ikut belusukan sama kakak tim liputan begini nih teman. Jadi lebih dekat dengan alam. Pemandangan di kiri dan kanan juga indah banget.
Semua serba hijau. Mas Raka, Ya, Mas. ini tempat kita berdiri saat ini nih. Waktu tahun 2014 habis nih Mas. Kena abu dan pasir vulkanik Kelut Mas. Ini semua ya? Iya Mas. Oh, tapi sekarang lihat hijau banget Mas ya? Iya Mas. Nah, Otaners, ini yang namanya ada berkah di balik musibah nih. Jadi 2 tahun berselang, lokasi ini udah jadi makin subur, jadi makin produktif lagi. Ya, jalan lagi yuk. Yuk. Kesuburan tanah di sekitar gunung berapi menjadi berkah bagi warga yang tinggal di dekatnya. Tanah di sekitar gunung berapi terkenal dengan kandungan mineralnya yang banyak. Pantesan Opa Yokuswoyo bikin lagu. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Tuh jadi ikut nyanyi kan. Ya ampun Kak, nggak ada agenda istirahat dulu gitu. Yakin lanjut belusukan lagi nih. Di tengah hutan begini nggak ada warung makan loh. Oke, Otan dicuekin. Kalau gitu ayo kita lanjut. Siapa takut? Oke, yuk. Kalau setiap hari di sini kita ya, seger, udaranya juga sejuk, hawanya adem. Iya. Oh Mas. Tuh kan. Loh. Belum apa-apa udah bikin Otan kaget. Ada apa sih Kak? Walah, ada salah satu sobat Otan ternyata. Kirain ada apa? Bikin kaget aja nih kakaknya. Oh, itu dia. Menarik ya Otaners ya. Jadi dia juga sama kayak cicak Mas ya, punya cara pertahanan dirinya, dia memutuskan ekornya. Wih. Kadal ini punya peran penting ya dalam rantai makanan. Jadi dia pasti makan serangga, betul Mas ya? Nah, terus juga pasti ada predator lain yang makan dia. Jadi menarik di hutan ini pasti banyak banget ya. Ada ekosistem kehidupan binatangnya. Ingat ya teman, kalau ketemu sobat Otan di tengah hutan kayak gini, jangan sekali-kali menangkapnya untuk dibawa pulang. Kan kasihan kalau nanti keluarganya nyariin. Kita rilis Mas ya? Ya, yuk kita rilis. Oke. Baik-baik ya kamu. Oh iya. Wah. Otan, kita lihat bareng-bareng Otan. Ayo. Duh, siapa lagi tuh sobat Otan yang mau di-syuting Om Kameramen? Biar nggak penasaran, coba lihat dulu aja Kak Raka. Hati-hati manjat pohonnya Kak. Alon-alon aja, yang penting selamat. Ada siapa di sana Kak? Waduh. Ini kita dapat bonus, dapat jackpot nih Mas nih. Wah, ini sarang alap-alap. Keren banget ini. Nah, Otan, kalau ketemu yang bagus begini nih, ini baiknya Om Kameramen ikut naik. Biar jelas ya. Om, sini naik Om. Tuh. Makasih Mas. Tuh kan, apa Otan bilang? Di mana ada sobat Otan, pasti Om Kameramen beraksi. Keren banget nih emang kakak-kakak tim liputan. Siap menjalankan tugas demi hasil tayangan yang berkualitas. Cakep. Nah, ini dia Otaners. Ya, kalau dilihat dari jenisnya, ini emang burung alap-alap jambul ini, ya. Ini usia sekitar kurang lebih 2 bulanan. Nah, yang menarik ya, kita bisa lihat ada sisa-sisa tulang di situ. Dan emang di usia-usia kayak gini dia bisa udah mulai belajar makan sendiri. Udah nggak lagi disuapin sama induknya tuh. Sekilas burung alap-alap jambul ini mirip banget dengan burung elang. Serupa tapi tak sama. Kedua sobat Otan ini sama-sama dalam satu keluarga burung pemangsa. Bedanya bisa dilihat dari ukurannya saat dewasa nanti. Kalau masih seusia sobat Otan yang satu ini sih, pasti masih sama-sama imut ya. Burung yang dikenal dengan sebutan CG atau Crested Goshawk ini termasuk hewan yang dilindungi dan asli Indonesia. Bisa dijumpai mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, sampai Kalimantan.
Habitat Sobat Otan ini adalah hutan primer, baik hutan hujan tropis maupun hutan gugur, juga di wilayah perkebunan. Oh iya teman, kalau ketemu Sobat Otan yang lucu ini, nggak boleh disentuh loh ya. Bukannya dia sok ngartis, tapi bekas sentuhan tangan yang menempel di tubuhnya bisa meninggalkan aroma asing. Kalau sampai induknya tahu, bisa-bisa Sobat Otan ini nggak dianggap lagi sebagai anaknya. Kan kasian. Otan bilang juga apa, Kak? Di tengah hutan dan kebun seperti ini nggak ada warung. Bercanda, Kak. Nah, ada lagi Sobat Otan tuh. Lagi asik makan kayaknya. Sendirian aja nih, Sob. Tapi tunggu dulu. Kok kamu bisa ada di lahan kebun warga, Sob? Nggak salah tempat tuh. Nah, Otaners, ini kita beruntung banget nih. Ketemu sama Tulandak lagi makan dia. Wah, emang kalau udah mulai sore-sore gini, hewan nokturnal tuh udah mulai keluar tuh, dia cari-cari makan. Otaners, ini kita harus cepat evakuasi karena dia tuh hewan hama yang kadang suka ngerusak kebun-kebun warga. Tapi dia juga dilindungi. Biar aman, kita pindahin ya. Sobat Otan yang punya banyak duri di punggungnya ini termasuk hewan nokturnal atau aktif saat malam hari tiba. Gak harus nunggu malam juga sih. Kadang saat sore hari menjelang malam, mereka sudah mulai keluar untuk mencari makan. Nah, ini udah aman, Mas ya? Udah aman, Mas. Otaners nih, Otan ya. Kalau kita emang evakuasi hewan seperti landak ini, perlu serba hati-hati. Ya, kalau kita ceroboh, ini duri-duri lihat tuh. Tuh bisa kapan aja ngelukain kita, ya. Tapi di sisi lain, harus hati-hati juga perlakuan kita ke dia karena bisa nanti dia jadi terluka atau dia jadi stres gitu ya. Nah, sekarang kita pindahin ya, biar aman Mas ya. Oke, yuk kita cari habitatnya. Jangan coba meniru adegan ini ya teman. Berbahaya. Saat merasa ada ancaman, duri-duri yang menyelimuti bagian punggungnya mulai berdiri tegak. Ini merupakan bentuk pertahanan dan perlawanannya. Bakteri yang ada pada ujung duri landak bisa membuat siapa saja terinfeksi saat tertusuk. Untung kakak-kakak tim liputannya kompak. Jadi dengan kerjasama yang keren maksimal, Sobat Otan bisa diamankan. Hore! Untung saja kamu ketemu kakak tim liputan, Sob. Kalau tidak, bisa membahayakan diri kamu sendiri. Secara gitu, kamu kan termasuk hewan langka dan dilindungi. Kalau muncul di sembarangan tempat, bisa jadi sasaran perburuan liar. Tempat udah aman Mas ya? Aman. Kita rilis di sini nggak apa-apa ya? Oke, siap. Oke. Nah, Otaners nih, kita merilis hewan yang dilindungi kayak gini tuh bukan tanpa alasan, ada tujuannya. Yang pertama, supaya nggak gampang diburu orang ya. Terus yang kedua, di sini juga biar dia kembali ke habitat aslinya. Nah, terus jangan sembarangan. Kalau misalkan kita merilis hewan-hewan kayak landak kayak gini, harus pasti ini tempatnya itu ada ketersediaan makanannya. Jadi dia bisa makan tuh, ya kan? Dia bisa makan dengan luas, dengan enak. Nah, terus tempatnya juga harus tertutup. Dia bisa sembunyi kalau misalkan sewaktu-waktu ada yang memburu dia. Gitu ya. Kalau sudah di tempat yang seharusnya, kamu aman, Sob. Mau makan sepuasnya, main sepuasnya juga boleh. Otan gak khawatir lagi. Makasih loh